Jadi Inkindo ini adalah Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Bali menetapkan kepengurusan baru periode 2022-2026. Program Pak Gubernur Provinsi Bali saat ini itu sangat bagus dan positif sekali, dan kami Inkindo selalu mendukung program tersebut karena ini menjaga marwah daerah Provinsi Bali yang benar-benar harapan kami bahwa Inkindo selalu mendukung dan melestarikan apa yang menjadi program pemerintah untuk bisa berkelanjutan. Inkindo ini adalah Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Bali. Jadi kami selaku Dewan Pengurus Provinsi disingkat DPP Inkindo Bali, ya, Dewan Pengurus Provinsi Inkindo Bali, ya, yang menaungi, jadi kami berupa sebuah asosiasi badan usaha, ya. Jadi Inkindo, mungkin rekan-rekan yang hadir ini mungkin banyak yang masih ada yang mungkin belum kenal dan lain sebagainya, kami sekaligus perkenalkan. Jadi Inkindo ini adalah asosiasi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultansi konstruksi, ya. Jadi konsultan bergerak di bidang perencanaan, pembangunan, pengawasan, kemudian di bidang studi, manajemen dan lain sebagainya. Yang lebih banyak sektornya itu adalah pemerintah dan ada sebagian swasta. Jadi sektor pemerintah swasta merupakan pasar peluang kami, ya, yang membawahi anggota kami sampai saat ini itu 171 anggota, ya. Kemudian yang masih bisa sampai saat ini eksis lah bisa berusaha itu kurang lebih 101 perusahaan jasa konsultan. Jadi akibat pandemi dampak COVID-19 ini luar biasa, berdampak pada perusahaan jasa konsultan. Jadi kami juga hasil survei kami secara nasional termasuk Provinsi Bali itu 27% jasa konsultan tidak bisa meneruskan usahanya. Kemudian 80% jasa konsultan mengalami kesulitan permodalan, ya, akibat dampak COVID ini. Kemudian 47% perusahaan jasa konsultan memiliki keterbatasan akses internet. Sekarang kan semua proses di era pandemi ini pemanfaatan teknologi komunikasi dan lain sebagainya lewat internet. Jadi itu mengalami kesulitan sehingga hanya 53% yang ya artinya bisa mengelola perusahaannya dengan berbasis IT. Kemudian 35% karyawan yang dimiliki oleh badan usaha jasa konsultan mengalami putus hubungan kerja. Jadi akibat dampak itu peluang kerja, mungkin Bapak tahu di Bali khususnya sektor pariwisata ini kan sangat mempengaruhi peluang kami, sehingga dampak ini berakibat. Dan 99% keberlangsungan usaha, revenue perusahaan jasa konsultan mengalami hambatan, terkendala. Jadi yang sekarang ini masih bisa eksis mungkin bisa dihitung dengan jari, Pak, rekan-rekan media. Itulah kondisi dampak yang sangat mempengaruhi daripada COVID-19 ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa setelah pasca COVID ini kami Inkindo akan menyelenggarakan musyawarah provinsi yang tadi sudah dijelaskan bahwa kewajiban kami selaku pengurus periode 2018-2022 mempertanggungjawabkan hasil kerja kami di dalam menjalankan program maupun pembiayaan organisasi sesuai amanah musyawarah provinsi yang ke-10 tahun 2018. Jadi itu sudah kami lalui, dan pada 14 Mei ini kami harus mempertanggungjawabkan di dalam forum tertinggi organisasi kami yang tadi sudah disebutkan musyawarah provinsi, ya, musyawarah provinsi ke-11 Inkindo Bali yang diselenggarakan
satu kali dalam 4 tahun. Jadi periode kepengurusan kami 4 tahun. Kemudian Musprop ke-11 ini ya, itu nanti akan menetapkan kepengurusan baru ya, periode 2022-2026. Jadi 4 tahun Pak, rekan-rekan media. Jadi sebagai untuk informasi bahwa juga di dalam musyawarah provinsi kami menetapkan GBHKO, garis-garis besar haluan kerja organisasi. Jadi pokok-pokok program kerja itu akan dibahas di dalam musyawarah provinsi, yang selanjutnya juga dengan kaitan dengan pembiayaan ya, dari APBU untuk 4 tahun ke depan. Kemudian juga menetapkan ketua Dewan Kehormatan Provinsi yang baru. Jadi di kami itu juga ada Dewan Kehormatan Provinsi yang menangani masalah kode etik dan tata laku keprofesian konsultan. Kemudian juga menetapkan ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi Bali. Jadi ada hal-hal yang menjadi keputusan di dalam penetapan musyawarah provinsi ke-11 Inkindo Bali. Kemudian juga tadi sudah ditekankan bahwa temanya itu adalah Inkindo mendukung implementasi program Pak Gubernur Nangun Satkerti Loka Bali ya, di era Society 5.0 ya, 5.0 ya. Jadi di situ sekarang maknanya kenapa kami angkat, karena ke depan ini manusia dengan teknologi itu sudah berdampingan, tidak bisa lagi dipisahkan. Oleh karena itu menjadi strategi kami untuk mengangkat ke dalam program ke depannya benar-benar antara SDM yang bekerja di dalam badan usaha yang dimiliki oleh konsultan dengan teknologi yang sekarang sudah demikian cepat berkembang, itu selalu berdamping dan itu harus dikuasai oleh SDM-SDM yang ada di konsultan. Itu yang kami harapkan di dalam tema ini untuk juga mensinergikan dengan program pemerintah Provinsi Bali. Karena kami anggap bahwa program Pak Gubernur Provinsi Bali saat ini itu sangat bagus dan positif sekali, dan kami Inkindo selalu mendukung program tersebut karena ini menjaga marwah daerah Provinsi Bali yang benar-benar kita akui mempunyai keunggulan-keunggulan dari sektor. Kalau kami dari sektor jasa konstruksi itu adalah keunggulan di sektor arsitekturnya, budayanya, dan masyarakatnya yang tetap menganut berbasiskan agama dan budaya. Itu yang menjadi harapan kami, bahwa Inkindo selalu mendukung dan melestarikan apa yang menjadi program pemerintah untuk bisa berkelanjutan ya. Itu yang menjadi tujuan kami di dalam tema Musprop kali ini. Kemudian hal-hal lainnya nanti mungkin tadi sudah disampaikan. Di sini ada Ketua Panitia Pemilihan Pak Rai Atane yang sudah melakukan proses pencalonan. Jadi di sini istilahnya kami kalau pemilihan ketua ini sangat-sangat demokratis. Jadi ada 2 tahap. Dua tahap. Tahap pertama itu adalah tahap pencalonan. Jadi anggota yang ingin maju sebagai figur calon ketua itu mengajukan surat pernyataan untuk menjadi calon ketua. Nanti setelah memenuhi, kemudian dilihat secara persyaratan, ADART kami memenuhi syarat, maka calon-calon yang sudah mengajukan tersebut kami lempar ke anggota, arti beri ke anggota untuk dipilih pada tahap pencalonan. Nah, tahap pencalonan itu keluar hasil yang, mari Pak Putu. Nah, ini kebetulan Pak Putu Suto ini baru hadir ini selaku Ketua Panrah, Panitia Pengarah Musprop. Jadi tahap hasil penjaringan tahap pertama ini mendapatkan 4 calon yang nanti detail akan disampaikan.
Ya, seperti Bapak tahu ini ada hasil penjaringan tahap pertama, mohon maaf di belakang. Itu prosesnya sangat-sangat demokratis dan semua keputusan itu ada di anggota. Nah, ini baru tahap pertama pencalonan. Jadi ini yang lulus sebagai calon ketua DPP. Nah, berikutnya pada momen tanggal 14 Mei itu masuk pada tahap pemilihan ketua sekaligus formatur pembentukan kepengurusan. Nah, jadi pada tanggal 14 Mei ini yang 4 calon ini akan dipilih. Nanti yang suara terbesar itu sudah otomatis menjadi ketua DPP sekaligus ketua formatur penyusunan struktur kepengurusan dan juga kepengurusan DKP dan DPOP. Jadi itu yang mungkin secara garis besar yang bisa kami berikan. Kemudian saya tambahkan di sini visi yang kami angkat di dalam musyawarah provinsi ini adalah terwujudnya badan usaha jasa konsultan yang berintegritas, profesional dan inovatif. Ya. Jadi ini memang kata-kata yang sangat mungkin sudah biasa rekan-rekan media pahami, tetapi kadang-kadang implementasinya sering menjadi kendala. Itulah menjadi tantangan kami bersama, bahwa visi ini merupakan suatu alat untuk kami mencapai tujuan misi yang kami inginkan. Ya, sementara mungkin itu supaya tidak dari kami saja menyampaikan hal ini, nanti kalau rekan-rekan media, dan tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih rekan-rekan media sudah bisa nanti akan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat lewat medianya masing-masing. Dan tentu sebagai partner mitra kerja, media sangat-sangat kami butuhkan di dalam kemajuan organisasi kami. Tanpa media kami tidak ada apa-apanya. Tanpa media anggota kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena medialah organisasi bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat daerah maupun buat bangsa dan negara kita. Mungkin demikian Pak Kadek. Jadi nanti silakan kalau ada hal yang mungkin perlu kita diskusikan, tanya jawab, sepanjang yang masih bisa kami sampaikan akan kami sampaikan. Kalau belum nanti akan kami tampung, mungkin apakah ini menyangkut masalah ke pusat dan lain sebagainya. Mungkin demikian, kurang lebihnya yang mohon maaf. Dan sambutan kami juga mohon maaf, mungkin ada kurang lebihnya. Mudah-mudahan rekan-rekan media bisa membantu mensosialisasikan apa yang menjadi harapan kami di organisasi Inkindo Bali. Sekali lagi terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.